Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan atau interdependen suatu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya, baik untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Sebagai contoh, di Indonesia, kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap padi atau beras tidak mencukupi, walaupun terdapat banyak sawah yang dapat menghasilkan padi, sehingga perlu mendatangkan atau mengimpor beras dari negara surplus penghasil beras, seperti Thailand atau Vietnam. Selanjutnya, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional, atau disebut juga dengan perdagangan luar negeri, atau dalam banyak referensi disebut juga dengan bisnis luar negeri. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat memenuhi sistem perekonomian. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara suatu negara dengan negara lain, di mana masing-masing pelaku usaha berada. Hubungan dimaksud menjadi salah satu faktor utama untuk menjalin hubungan komunikasi antara pelaku usaha. Oleh sebab itu, komunikasi antar pelaku usaha di dua negara yang berbeda dalam melakukan hubungan dagang diperlukan faktor keamanan tanpa gangguan dan hambatan lainnya. Bidang perdagangan internasional dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Revolusi informasi dan transportasi merupakan faktor utama timbulnya hubungan antar negara dalam perdagangan internasional. Informasi merupakan salah satu sumber yang diperlukan di dalam perdagangan, yaitu untuk mendapatkan informasi sumber-sumber daya alam yang diperlukan. Sementara itu, transparansi adalah penggunaan sarana dalam melakukan pengiriman atau perpindahan komoditas atau barang dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, ketergantungan atau interdependence. Kebutuhan suatu negara terhadap barang konsumsi atau bahan baku untuk industri yang secara absolut tidak tersedia atau secara relatif tidak ekonomis jika diproduksi sendiri, maka harus diimpor dari negara lain. Sebagai contoh, negara Timur Tengah yang wilayahnya beriklim tropis tidak dapat menanam hortikultura sebagai sayuran dan buah-buahan, sehingga harus mengimpornya dari negara-negara yang banyak memproduksi hasil pertanian tersebut. Sebaliknya, negara-negara di wilayah yang beriklim dingin tidak mempunyai sumber minyak bumi, sehingga harus mengimpor dari negara-negara Timur Tengah yang banyak memproduksi minyak bumi. Yang ketiga, masa ini setiap negara dalam memproduksi suatu jenis komoditas atau barang perlu melakukan pertimbangan plus minusnya, atau cukup hanya membeli dari negara lain. Jika suatu negara yang masih tertinggal kemajuan teknologinya lebih praktis memperoleh komoditas atau barang, diperlukan negara tersebut dengan cara membeli atau mengimpor dari negara lain. Namun, negara juga perlu meningkatkan kemampuan dalam negeri untuk memperoleh komoditas barang yang sama untuk menghemat devisa. Yang keempat, kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa adalah salah satu faktor penting dalam sistem moneter setiap negara karena akan menentukan ketahanan finansial suatu negara. Oleh sebab itu, hampir semua negara berupaya meningkatkan cadangan devisa dengan cara mendorong dan meningkatkan ekspor sebagai salah satu sumber devisa. Tahapan dalam perdagangan internasional. Tahapan dalam perdagangan internasional terdiri dari informasi, komunikasi, evaluasi, kalkulasi, negosiasi,
transaksi, dan realisasi. Adapun manfaat daripada perdagangan internasional yaitu untuk memperoleh komoditas atau barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan dan spesialisasi, untuk menjual teknologi yang belum dipunyai oleh negara lain, terutama jika hasil produksi teknologi tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya, jenis perdagangan internasional. Jenis perdagangan internasional terdiri dari ekspor, impor, barter, konsinyali, package deal, border crossing, sea border crossing, overland border crossing. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Komponen neraca pembayaran yaitu neraca berjalan atau current account, neraca modal atau capital account, neraca moneter atau monetary account, dan selisih perhitungan. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran internasional sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh ekonomi internasional terhadap pendapatan internasional.